diamnya seorang istri yang baru iddah, berarti pisah dengan suaminya, lil maskani di rumah. Kalau istri ditinggal wafat, iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari, kecuali kalau dia hamil. Itu wajib, jangan kemana-mana dulu, jangan keluyuran yang bi ghairi udhrin, apalagi sambil menor-menor, itu tidak boleh. Mulazamatul mu'taddati lil maskan itu ya di rumah dulu. Tentu ada pengecualian di depannya kan, bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Saya mah harus belanja kebutuhan ini buat keluarga, apalagi ada yang sakit, tentu itu tidak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu kalau seandainya tanpa ada keperluan. Kalau yang bukan ditinggal wafat tapi cerai misalnya, itu kan ada 3 kali suci, 3 quru, bisalah satu quru misalnya gitu. Kalau sudah tidak iddah ya 3 bulan, kan ada aturan-aturan fikihnya ya di rumah. Bi ghairi udrin, tanpa udzur. Wa adamul ihdad. Nah, ini juga wa adamul ihdadi, ada istri ditinggal suami lalu tidak berkabung. Al ihdad itu ini di sini apa nih? Tarku az-zayyinah, maaf. Meninggalkan berhias. Jadi kalau baru ditinggal suami itu jangan menor-menor dulu. Nah, ini termasuk maksiat itu kalau adamul ihdad, dia tidak berkabung ala zauji, atas wafat suaminya. Dia langsung berdandan menor gitu, misalnya gitu ya, keluar misalnya begitu. Maka tentu kita punya ukuran, saya kira ya, mana yang termasuk al-ihdad, mana yang tidak. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai lipstik sama sekali. Berdandan itu kan ada ukurannya, wajar atau tidak. Yang baru ditinggal wafat itu tidak diperkenankan untuk itu. Wa tanjisul masjidi, dan mengotori masjid dengan najis. Tanjis itu menajisi. Najasa yunajisu tanjis. Tidak boleh. Mungkin dengan darah haid. Wa takdziruhu, dan mengotori masjid. Baik kana turabbiyan au muballatan. Baik itu dengan tanah maupun dengan benda-benda lain, walau bitahirin, walaupun dengan benda yang suci. Kabusokin, misalnya meludah di masjid, busok. Itu ada hadis Rasul di sini, al busoku fil masjid khati'ah. Meludah di masjid itu kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan cara menutupinya adalah dengan, dulu mah dikubur ya, dafnuha itu dikubur, karena dulu kan tanah masjidnya. Kalau sekarang tentu dibersihkan. Padahal bukan najis. Nah, itu yang mengotori itu termasuk yang maksiatul badan. Watahawunu, dan menganggap enteng bil haji, naik haji ba'dal istito'ati, setelah istito'ah. Sudah jelas punya uangnya, haji mantar aja, haji nanti saja kalau sudah ada panggilan. Tahun depannya kok belum haji juga, belum dipanggil. Tahun depannya lagi belum ada panggilan, terus aja belum ada panggilan. Lama-lama begitu jawab lagi belum. Kalau ada yang begitu 3 kali 4 kali udah mampu, terus jawabannya saya belum ada panggilan. Gimana mau dipanggil? Telinganya budek misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Sumum bukmun umyun fahum. Jadi ingat Pak Iman katanya, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, kalau sudah mampu, kalau meninggalkan secara sengaja itu maksiat badan ila ayyamuta, sampai ia meninggal. Walistidanatu, dan ayat tolabuddain, jadi mau ngutang
Ini mau ngutang pun termasuk harus hati-hati nih. Istidanah itu mau berhutang, liman ini berlaku bagi orang layarju yang tidak berharap, maksudnya tidak bisa diharapkan, wifaan atau wafaan untuk melunasi lidainihi atas hutangnya, min jihatin karena sebab zohirotin yang sudah jelas. Mau ngutang tapi dalam hatinya saya nggak mungkin bayar, saya nggak mampu, tapi saya mau ngutang. Nah itu istidanah namanya. Udah jelas nggak mampu misalnya, tapi ngutangnya bisa ke pinjol, bisa ke orang misalnya gitu, itu harus hati-hati. Karena itu namanya istidanah. Kata Syekh Abdullah Ba'alawi, bukan kata saya ya. Istidanah, tolabudain. Nah ini termasuk yang tercela. Kalau liman la yarju wafa'an lidainihi. Walam ya'lam, sementara tidak tahu siapa dainuhu, orang yang memberi hutangnya itu, bidzalika atas keadaan tidak mampu itu. Kalau yang ngasih piutangnya nggak tahu bahwa dia tidak mampu, karena baik dikasih saja misalnya. Tapi yang tercelanya di sini itu yang istidanahnya, berarti yang tolabudainnya ya, yang berhutangnya. Bagaimana kalau yang ngasih piutangnya nih? Ada juga tercelanya, ada wa adamu indhoril mu'sir, termasuk tercela itu maksiat badan kalau dia tidak memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang tapi sedang kesulitan gitu. Al-mu'sir itu begitu, uangnya pas-pasan lalu dia minta keringanan, bisa nggak mohon keringanan? Nggak mau, nggak boleh misalnya gitu ya. Adamu indhoril mu'sir, tidak menunda bagi orang yang kesulitan untuk membayar hutang. Itu juga termasuk yang tidak boleh. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Syekh Nawawi menjelaskan di tengahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana dzu asratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya seseorang itu susah, maka berikan ia kelonggaran untuk menunggu sampai ia memungkinkan, gitu ya. Wabadlul mali, termasuk maksiat badan juga menyerahkan harta, fi maksiatin, untuk kemaksiatan. Wal istihanatu, dan menganggap enteng, bil mushafi, atas mushaf Al-Quran. Itu mushaf Al-Quran taruh di bawah, lalu kaki kita selonjoran, itu termasuk istihanah. Hati-hati. Apakah Quran saja? Tidak. Wa bikulli ilmin syar'iyyin, dan termasuk semua kitab yang isinya itu ilmu syariat, tafsir, fikih, kitab kuning. Makanya kalau santri ke ini kan diwanti-wanti, kitabnya itu jangan bawanya saja. Kan kami mengajarkan di pesantren itu kan begini kan. Saya masih ingat di awal itu lihat santri bawa kitab, jadi aduh saya bilang. Nah, makanya setelah ngaji alhamdulillah kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Syekh Hadratus Syekh kita waktu bulan Ramadan. Bukan ya, bukan Ramadan, bukan ya. Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali. Anak-anak sekarang bawanya lebih tertib. Tolong diingatkan lagi para guru, para pembina semuanya ya. Karena itu termasuk ilmin syar'iyyin. Lalu bagaimana kalau saya mah sudah hati-hati, tetapi ada lagi nih yang maksiat badan itu, watamkinus sabiyyi, dan memfasilitasi, memungkinkannya seorang anak, ghairil mumayyizi, yang belum mumayyiz, minhu, dari itu al-isti'anah, dari mushaf mungkin ya tepatnya, minhu dari mushaf gitu. Jadi kita sih sudah hati-hati, tapi kita membiarkan anak kita itu ya seperti tadi itu, kita membiarkan santri kita bawa Al-Quran dengan tidak selayaknya, itu termasuk juga min ma'asil badan ya. Banyak ya ternyata. Nanti diakhiri dengan bab tobat nih. Kita mungkin melakukan itu ya, banyak melakukan, nanti diakhiri dengan bab tobat nih di akhir.
Jadi kalau yang suka ngaji mah tahu ilmu taubatnya. Jadi kalau ada salah-salah dikit ya al insan mahalul khata wa nisyan ya Gus Bimo ya. Nah, ini sengaja Gus Bimo ini saya hadirkan, tolong duduk di sini supaya saya tidak deg-degan karena ini apa namanya khataman di pesantren ya, mudah-mudahan dapat ridho berkah dari al-maghfurlah Kiai Syekhu ya. Kita mau khataman loh ini, apa nama kitab yang sudah ratusan tahun dikarang gitu. Mudah-mudahan nanti Mas Bimo yang berikutnya itu khataman insyaallah ya. Kita doakan semuanya. Apalagi wa taghyiru manaril ardi, dan mengubah batas-batas tanah. Kita itu bermasyarakat, lalu kita sudah tahu batas tanahnya itu sampai sini, diubah supaya termasuk bagian lahan kita misalnya. Itu taghyiru manaril ardi namanya. Tidak boleh zalim. Wa tasarrufu, dan memanfaatkan fi syari'i, jalan sawangan misalnya tuh dimanfaatkan oleh kita bima, dengan sesuatu, untuk sesuatu la yajuzu, yang tidak boleh. Ada tanah di belakang kita misalnya, tanah atau jalan nih, jalan asem lah, kabinain, dibikin bangunan oleh kita. Ini kita perlu bangunan ini untuk pesantren, dibikin bangunan, kabinain. Au gharsin li syajaratin, ditanemin pohon misalnya. Wa ilam yadurra dzalika, walaupun itu tidak mengganggu orang lain, tapi itu tanah orang, tanah umum misalnya. Fasum, fasilitas umum, dipakai oleh kita, itu namanya at-tasarruf fis syari', tidak boleh. Wasti'malul mu'ari, yang berikutnya yang termasuk maksiat badan adalah menggunakan barang pinjaman fi ghairil ma'duni. Jadi menggunakan barang pinjaman, misalnya kita minjem mobil, fi ghairil ma'duni, dalam sesuatu yang tidak diizinkan, lahu, atas itu man, fihi, di dalam itu al-mu'ar lah. Jadi kita dikasih pinjam apa kira-kira? Motor ya, pinjam motor dong, boleh, silakan. Mau apa? Ya saya mau jemput saudara saya misalnya di rumah sakit, lalu dia pakai untuk begal ya. Ngebegal kata Mas Bimo. Nah itu tidak boleh itu. Atau kita dipinjami HP untuk apa misalnya, tapi digunakan untuk yang lain ya, yang tidak diizinkan. Kalau diizinkan boleh, kecuali kalau yang minjemin terserah kamu mau pakai buat apa, terserah. Nah itu lain soal ya. Kamu boleh pakai komputer saya, tapi tidak boleh masuk ke folder ini, misalnya itu ya, kan bisa juga ya. Dibuka juga. Nah itu maksiatul badan. Kemudian auzada, atau menambah itu man alal muddati, durasinya, al ma'dzun, zada alal muddati al ma'dzun lahu fiha, atau menambah waktu pinjamnya, padahal diizinkannya 1 hari, ia baru kembalikan 3 hari, itu juga maksiat badan. Au a'arahu li ghairihi, atau ia meminjamkan barang yang dipinjam itu li ghairihi, kepada orang lain. Barang pinjaman dipinjamkan lagi, itu juga termasuk maksiatul badan. Wa tahjirul mubahi, dan menghalangi yang diperbolehkan. Ada satu perbuatan yang sebetulnya boleh, dia halang-halangi. Kal mar'a, misalnya seperti al mar'a. Mar'a itu ladang, tempat binatang ya makan rumput apa, lalu dia akuisisi, nggak boleh kesini padahal bukan tanah dia. Saya jadi ingat punya pengalaman seperti itu, tapi saya tidak mau ceritakan. Nggak boleh, nanti aja ya. Karena ini direkam.
Yang jelas tidak boleh kalau seandainya itu buat fasilitas umum tapi diakuisisi oleh dia. Kal mar'a wal ihtitab. Ihtitab itu tempat nyari kayu bakar. Wal ihtitab minal mawati. Nyari kayu bakar minal mawati dari tanah liar, tanah mati. Boleh itu buat siapa aja. Diakuisisi sama dia. Wal milh atau seperti garam min ma'danihi dari tempat makdannya. Makdan itu ya tempat tambangnya. Sebetulnya di situ garam buat siapa saja, karena ada kekuatan politik misalnya, dikuasai, jadi milik dia. Misalnya al-milah itu ya, garam. Wan naqdaini dan emas dan perak, wa ghairihima dan selain emas dan perak itu sama. Wal ma'u lisurbi, wal ma'u dan air lisurbi untuk minum, minal mustakhlaf. Sama air yang untuk minum kemudian dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Intinya itu sebetulnya memanfaatkan, menggunakan milik orang lain menjadi milik kita ya. Wasti'maluhu, kemudian yang juga termasuk maksiat itu menggunakannya itu al-luqatata, barang temuan. Ibu bapak kalau nemu nih jemaah nemu uang misalnya itu di membran situ, itu luqatah namanya. Ini punya siapa ini? Itu luqatah. Ada hukumnya. Luqatah itu harus diumumkan dulu sampai batas tertentu, misalnya 3 hari begitu. Siapa nih yang kehilangan? Nggak ada yang ngambil juga. Nah, baru nanti kemudian bisa diinfakkan untuk apa. Tapi kalau langsung dipakai itu namanya isti'malul luqatah, tidak boleh. Qabla ta'rifi, sebelum diumumkan, bisurutihi dengan syarat-syarat tertentu. Wal julusu dan duduk bercengkrama ma'a musyahadatil munkari, sambil membiarkan, menyaksikan kemungkaran. Kita duduk dengan kelompok teman-teman kita, ada kemungkaran di situ, kita diam. Itu termasuk min ma'asil badan juga rupanya ya. Kalau di sini contohnya Syekh Nawawi contohnya mungkin pada saat itu dilarang nih. Kal mughniyati, seperti ada penyanyi perempuan lenggak-lenggok misalnya. Kita nikmati di situ. Hati-hati ternyata ya. Aduh, joget-joget. Makanya suka ini ya. Ya mughniyahnya, lagi-lagi teks itu harus selalu disertai dengan konteks ya. Tidak semua penyanyi itu buruk tentu saja. Yang di sini itu yang dimaksudkan itu yang menimbulkan kemaksiatan. Gitu. Lalu kita membiarkan, munkar kan namanya. Kalau nyanyinya sholawat lagi mungkin gitu ya, ya tidak apa-apa. Kemudian idza lam ya'dzur, kalau tidak udzur. Kalau ada udzur misalnya, ya nggak ada pilihan ini, ya apa boleh buat, itu udzur ya. Watatoful, nah ini nggak tahu nih yang suka kondangan nih. Ada lagi yang nggak boleh nih. Watatofulu, dan berperilaku seperti tufail. Jadi tatoful ini lucu. Tatoful ini diambil dari kata tufail. Dulu ada seseorang namanya Tufail, dijelaskan di sini, saya sebut saja. Tufail bin Dalal namanya. Dulu itu dia hobinya itu kalau ada yang walimah, datang dia, nggak diundang padahal. Nggak dapat undangan. Datang aja, assalamualaikum. Wah, seakrab itu. Nyatet di buku tamu itu kan. Kan nggak ada yang mau verifikasi. Kita kan tidak pernah diperiksa undangan. Ikut makan gitu. Ini tatoful namanya. Saya awalnya mikir tatoful itu kekanak-kanakan, ternyata ada konteksnya. Rupanya itu nisbah ila Tufail bin Dalal man min waladi Abdillah dan seterusnya gitu ya. Di Kufah dulu, di Kufah. Dia kerjanya begitu, masuk ke walimahan. Ada yang khitanan, masuk. Ayo, ada nggak yang begitu? Nah ini termasuk tidak boleh, tatoful fil walain. Wahwa, yang dimaksud tatoful itu ad-dukhulu, masuk bi ghairi idnin, tanpa izin. Ternyata ada di kitab sulam.
au adkholuhu atau memasukkan mereka ke itu man hayaan karena malu. Ini ada satpamnya, security-nya yang jaga, terus ada temennya. Wah, ya udah kamu masuk aja, dia yang masukin. Nah, itu yang security yang memasukkan itu juga adkholuhu hayaan karena malu, karena apapun alasannya, itu juga termasuk yang tidak boleh, ya. Hati-hati ternyata. Wa ayukroma, lagi nih perbuatan maksiat itu, wa ayukroma dan dimuliakan siapa almar'u seseorang ittiqa asyarrihi semata-mata karena takut keburukannya itu man. Memuliakan orang tapi karena takut, bukan karena memang dia betul-betul mulia gitu. Ditakut-takuti. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang tidak baik. Wa'adamu ataswiyati. Nah, hebat nih kalau ada nih yang ini nih. Ada nggak nih Ki Johari? Wa'adamu taswiyati termasuk yang maksiat badan itu juga tidak rata, tidak adil. Baina zaujati di antara para istri. Nah, ada nggak? Ini baru teori ya, betul ya. Bukan, ternyata bukan itu. Maaf salah saya. Ya, bukan salah mutlak, tapi maksudnya bukan ngegilirnya, bukan. Wa adamu taswiyati dan tidak menyamakan dalam hal harta waris. Baina zaujati di antara beberapa istri, sama beberapa istrinya mah. Tetapi bukan soal giliran, tapi soal harta warisnya. Oh, yang ini yang muda nih lebih banyak deh gitu. Yang tua mah dikit aja misalnya ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, kata Kiai Johari ini semuanya masih teori kalau yang ini. Gak ada yang praktek. Saya percepat. Wa khurujul mar'ati dan keluarnya seorang perempuan muta'attirotan sambil berwangi-wangian, parfumnya mencolok banget sampai 1 kilometer pun tercium. Itu khurujul mar'ah muta'attiroh namanya. Au muzayyinatan atau dandanannya masya Allah pokoknya. Ibu-ibu kenapa Bu? Walau masturotan, walaupun tertutup sih sebetulnya ya auratnya, wa biizni zaujiha dan walaupun diizinkan oleh suaminya, in kanat tamurru jika dengan bau wangi-wanginya dan pakaian mencolok itu ia sengaja tamurru lewat alar rijali kepada para laki-laki al-ajanibi yang ghair muhrim gitu, ghair mahram, maaf, bukan muhrim ya, ghair mahram yang bukan mahramnya, itu juga tercela. Wasihru yang berikutnya juga sihir, tahulah kalau sihir magic. Wal khuruju dan keluar antaatil imami dari taat kepada imam, kepada presiden, kepada gubernur, kepada siapapun yang jadi imam, kepada yayasan, semuanya, kepada direktur, sengaja dia tidak taat kepada imam. Wat tawalli dan keluar dari at-tawalli. At-tawalli itu menerima kepemimpinan, qabulul wilayah ya, menerima tanggung jawab kewalian ala yatimin atas orang yatim, au masjidin atau atas masjid, pelimpahan perwalian satu masjid, au liqadain atau karena hukum, au nahwi dalika atau selain dari itu, ma'a ilmihi sambil atau padahal tahu dia pengetahuan si al-mutawali bil ajzi, lemahnya dirinya anil qiyami dari melaksanakan bitil kal wadhifati kewajiban itu. Jadi maksudnya gini, watawali itu termasuk maksiat itu adalah mau menerima tanggung jawab merawat anak yatim, mau menerima menjadi takmir masjid, mau menerima menjadi hakim padahal dia tahu dirinya nggak mampu.
Nah, itu udah maksiat badan tuh, nggak boleh. Kalau nggak mampu ya bilanglah nggak mampu. Ya, saya tidak mampu jadi siapa misalnya, jadi presiden. Jangan nyalon jadi presiden. Berikutnya waman'uhu, dan mencegahnya itu man, mimman dari orang, yuridu yang bermaksud itu man, akhdal haqqi mengambil haknya, mengambil hartanya, minhu dari orang yang zalim, menghalangi orang yang ingin mengambil haknya, itu juga termasuk maksiatul badan. Wa tarwi'ul muslimina, yang berikutnya adalah menyakiti orang muslim, tidak boleh. Innallaha yakrahu adal mu'minin, nggak boleh ya. Allah itu tidak menyukai menyakiti orang-orang mukmin. Wa qat'u tariqi, qat'u itu memotong. Sudah mau azan? Belum. Wa qat'u tariqi, dan membegal di jalan. Memotong jalan tuh maksudnya membegal. Qat'ul murur fiha. Wa yuhaddu, dan dihukum itu qati'u tariq, orang yang membegal itu bihasbi janayatihi, seukuran tingkat atau setingkat bentuk kejahatannya. Jadi kalau ada begal, ya perbuatan begal itu termasuk maksiat maksudnya. Tapi kalau ada begal, itu juga hukumannya itu tergantung dari jenis pelanggarannya. Sebetulnya kan bisa diterapkan dalam konteks kita juga. Kalau kita mau ngasih sanksi ke tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ke peserta didik, ke siapapun lah pokoknya, itu harus bihasbi janayatihi, harus sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh tidak boleh terlalu berat, tidak boleh terlalu. Kalau di dalam Nasihatul Muluk Al-Ghazali itu, saya jadi ingat, saya singgung sedikit, itu ada sultan yang memberi hukuman terlalu berat gitu. Kita kira dialog sama Tuhan itu, kenapa kamu memberi hukuman yang lebih berat daripada yang aku tetapkan? Aku ingin memberikan sanksi, pokoknya menegakkan hukum engkau ya Allah. Apakah engkau itu lebih berhak daripada aku, kira-kira gitu. Kasih sayangku itu, jadi kemarahanmu tidak boleh melebihi kemarahanku, kata Allah gitu. Dan sebaliknya, ketika ada yang melanggar lalu tidak dihukum, Allah bertanya juga di dalam Nasihatul Muluk itu, kamu kenapa kok tidak dihukum itu yang melanggar? Aku menyayangi dia ya Allah, karena engkau maha penyayang. Allah berkata lagi, apakah kasih sayangmu lebih besar daripada kasih sayangku? Tegakkan itu, kira-kira begitu. Jadi harus adil tetap ya, harus seimbang. Imma bitakzirin, kadang-kadang cukup dengan takzir. Takzir itu ya suruh berdiri di depan, mungkin itu takzir namanya, mempermalukan. Takzir itu harfiahnya mempermalukan, tapi sebetulnya kurang tepat. Ya pokoknya ditandailah bahwa dia itu melakukan pelanggaran. Aw biqat'i yadin, atau dengan memotong tangan, warijlin, dan kaki, min khilafin, dengan selang-seling. Kalau kaki kanan, tangannya yang kiri, kalau kaki kiri, tangannya yang kanan, dan seterusnya itu. Min khilafin itu begitu. Atau ini mudah berat, dia membegal lalu membunuh, memperkosa, membunuh, au yuqtalu, yang begitu boleh dihukum mati. Atau lebih dari itu, kejam banget itu, di kanibal, dimasukin ke, naudzubillah, itu bahkan ada yang lebih tinggi, au biqatlin wa sulbin, bahkan dibunuh lalu disalib, sampai begitu ya. Wa minha, dan itu diantara maksiat badan, adamul wafai, tidak menunaikan bin nadri, atas nadarnya. Hati-hati kalau nadar. Kalau saya dapat door prize dari Alhamidiyah, saya akan umroh misalnya. Dapat door prize 100.000, nggak bisa umroh, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Berarti nazarnya harus ditambah. Kalau saya dapat door prize seharga umroh, saya akan umroh. Kalau itu mungkin wajib.
Wal wisolu, dan yang termasuk maksiat badan juga puasa wisol. 2 hari tidak buka, 3 hari tidak buka, wisol itu tidak boleh. Puasa wisol itu hanya hak Rasul katanya. Ya, kita tidak berhak. Wal wisolu, dan puasa wisol fis saumi, dalam hal puasa. Au zahmatuhu, atau salah ya, ada yang kelewat ya. Wa akhdhu majlisi ghairihi, dan termasuk yang maksiat itu mengambil tempat duduk orang lain. Ini kita masuk nih ke restoran, yang sederhana aja contohnya ya. Kemudian ada orang duduk situ, dia pergi ke toilet, cepet kita tempatin. Orang balik dari toilet, itu kita zalim, sakit hati itu, nggak boleh itu. Maksudnya itu akhdhu majlisi ghairihi itu sederhananya. Kalau yang lebih, contoh yang lebih tingginya ya, ada orang punya kedudukan, disingkirkan, misalnya tempatin, itu ya zalim itu. Mungkin begitu ya, menteri mungkin ada siapa, tapi kan itu politik mungkin. Ini mas sengaja itu tempat duduk, dia nyaman di situ duduk, keluar sebentar ada keperluan didudukin, itu namanya ahdu majlisi ghairihi, tidak boleh. Au zahmatuhu, atau berdesak-desakannya itu, man al muadziyat tu, al muadziyat tu yang menyakitkan gitu, yang menyakiti. Jadi maksudnya udah jelas penuh lift itu, masuk aja kita itu ke lift itu, padahal kapasitasnya 5, dia maksa masuk, itu namanya zahmah, mendesak-desak ke orang lain yang menyakitkan, bikin orang lain gak nyaman gitu. Udah bunyi net, dia nggak mau keluar, ya udah siapa yang mau keluar? Itu ada yang begitu tuh. Akhirnya ada yang mengalah, ya udah nggak mau ribut kan, tapi itu zalim berarti itu. Au akhdhu naubatihi, atau ya sama mengambil antriannya, jadi antrian, merebut antrian lagi di bank, kayak Mr. Bean aja mungkin gitu ya. Kerjaannya pulpen dijatuhin, dia ngambil, dia lari ke situ. Itu namanya akhdhu naubah. Ya, jangan ya. Ibu bapak sekalian, mari kita akhiri dengan satu bab tentang taubat, karena kita sudah banyak maksiat tadi. Mari kita akhiri ya. Faslun, utawi ini satu fasal, tajibu wajib apa atau batu taubat, minad dunubi, dari dosa-dosa, fauron, saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Wahya, dan utawi taubat itu an-nadamu, itu menyesal. Syarat taubat itu yang pertama menyesal dulu dalam hati, an-nadamu. Wal iqla'u, dan yang kedua itu tinggalkan perbuatan yang dosanya yang kita lakukan itu. Kalau ghibah, nyesel yang pertama, yang kedua jangan gibah lagi. Wal azmu, dan bertekad, ini yang ketiganya. Wal azmu, dan bertekad, ala alla ya'uda, untuk tidak kembali lagi, ilaiha, atas perbuatan dosanya itu. Yang keempat, wal istighfaru, dan beristighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Cukup dengan itu? Belum. Kalau dosanya menyangkut orang lain, lain lagi. Menyangkut Allah juga beda. Wa in kana, dan kalau ada apa adzanbu, jenis dosanya itu tarka fardin, meninggalkan yang fardu, sholat fardu, zakat wajib, zakat fitrah, puasa Ramadan, ditinggalkan, qadahu, sebelum tobat itu dia harus mengqadha dulu, mengganti terlebih dahulu. Atau au tabi'atan li adamiyin, atau ini tabi'ah itu mayutlabu min zolamah, jadi merugikan li adamiyin, bagi orang lain. Kalau urusannya adami, dosanya itu kepada sesama teman kantor kita, teman kerja di Alhamidiyah, maka qadahu, pertama dia harus mengkodoknya. Mengkodok itu maksudnya kalau dia pernah ngambil barangnya, kembalikan dulu barangnya. Itu yang pertama. Qadahu itu a'tahu iyahu. Kalau kita pernah
ya pokoknya melakukan kesalahan kepada teman kita, itu dulu diqadha dulu. Setelah itu istardahu. Belum cukup hanya mengembalikan, taruh aja di mejanya, belum cukup. Istardahu, dia harus datang, lalu thalabu ridahu, dia harus meminta ridhonya. Punten, kemarin itu saya yang mengambil kuehnya, enak sih kuehnya gitu, tapi udah habis gitu, ini saya ganti lah misalnya gitu. Kalau barangnya udah habis ya. Istardahu, nyuhunkeun ridhona, minta ridhonya, jangan sampai itu dibawa ke akhirat, kira-kira begitu. Bagaimana kalau seandainya barangnya sudah tidak ada, ganti. Bagaimana kalau seandainya keburu meninggal orangnya, ya cari ahli warisnya, anaknya, keluarganya. Tidak ada ahli warisnya, dicari juga tidak ada, bersedekahlah, minta kepada Allah, niatkan sebagai wadi'ah. Wadi'ah itu titipan. Ya Allah, nitip, kemarin saya zalim kepada teman saya, dia keburu meninggal, dia tidak punya ahli waris, saya niat sedekah untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan. Gitu ya. Itu bagian dari tobat. Intaha, selesai. Apa pembahasan qadaro yang telah menggariskan siapa Allahu Allah, jam'ahu untuk menghimpunnya. Alhamdulillah, selesailah pelajaran yang dihimpun atas kehendak Allah di dalam kitab ini. Wa arju, kata pengarang, dan aku berharap, minhu, dari Allah, subhanahu, maha suci Allah, aku berharap ya Allah, ayya'umma, mudah-mudahan memberikan meliputi ya Allah, naf'ahu, kemanfaatan dari kitab ini, mudah-mudahan bisa mencakup kepada semua jamaah Al-Hamidiyah khususnya, dan semua yang mendengarkannya nanti. Ayya'umma naf'ahu, kemanfaatannya itu jama'atan minat tulab, semua yang niat tolabul ilmi. Wa yukthiro, dan mudah-mudahan bisa memperbanyak fil qulubi, hati, waq'ahu, manfaatnya atau akibatnya begitu. Mudah-mudahan hati kita bisa mendapatkan cahaya gitu. Wa atlubu, dan aku memohon, mimman, bagi orang, ittola'a, yang ikut memelototi, ikut membaca, ikut menelaah, mutolaah kitab ini, alaihi, atas ini kitab, min ulil ma'rifati, dari orang yang punya ilmu, Kiai Johari, Kiai Rashid, siapapun yang pernah ngaji kitab ini, kata pengarang nih, aku mohon, wa'ata, dan menjumpai si mimman ittola'a tadi itu, fihi, dalam kitab ini, ala khotoin, satu kesalahan. Kalau seandainya menemukan kesalahan dalam kitab ini bentuk dari tawadhu'nya pengarang ya, au zilalin, atau menemukan terpeleset, salah ucap, salah tulis, ayyunabbiha, mohon untuk memberikan peringatan, itu man ittola'a ala dalika, atas kesalahan itu. Mohon kalau ada kesalahan dari saya juga yang membacakan, mohon dimaafkan, ilmu saya masih sangat terbatas. Ini karena diminta sama pesantren, jadi saya memberanikan diri untuk ngasuh ya, padahal ilmunya juga sama, masih kurang sama sekali. Tolong ingatkan. Bagaimana caranya? Birrodi, dengan mengingatkan, as-shorihi, yang benar, memberikan catatan, penolakan tapi yang benar. Mana yang benarnya, kasih tahu. Supaya apa? Liyahduro, supaya hati-hati siapa annasu, orang-orang yang mendengarkannya, min ittiba'i, minat tiba'i, dari mengikuti aku. Kata pengarang, jangan sampai aku salah, kalian diam saja, nanti orang-orang ngikuti aku gitu. Jadi tolong kasih tahu kalau saya salah. Begitu kata pengarang. Ala ghairis shawabi, mengikuti yang tidak benar. Fal haqqu, maka utawi kebenaran itu, ahakku, itu lebih berhak, ayyutba, untuk diikuti.
Jangan ikuti saya, jangan ikuti pengarang, jangan apalagi ikuti oman gitu ya. Kalau yang benarnya itu ternyata yang lain. Jadi gitu ya. Ini pelajaran dari pengarang bahwa kita jangan merasa paling benar. Ajarkan kebenaran, tapi sampaikan kepada orang yang mendengarkan kita bahwa mungkin ada yang lebih benar. Jangan ikuti saya kalau seandainya ada yang lebih benar. Itu bentuk dari tawadhu seorang yang berilmu. Wal insanu, dan utawi manusia itu mahalul khoto'i, tempat salah, wan nisyani, dan tempatnya lupa. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ighfir, maafkanlah lana bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabakuna, yang telah mendahului kami, bil imani, dengan iman. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, ya Allah, fi qulubina, dalam diri-diri kami, ghillan, satu keburukan, ghishan, hasadan, satu perasaan hasud, benci, dengki, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai hati kami dengki kepada orang lain meskipun orang lain itu mendapatkan kebahagiaan. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, raufun, itu maha kasih, rahimun, dan maha sayang. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, utawi pengampunan engkau ya Allah, ausa'u, itu lebih luas, min dunubina, dari dosa-dosa kami, warahmatuka, dan rahmatmu ya Allah, arja, itu lebih diharapkan, indana, bagi kami, min a'malina, ketimbang amal-amal kami yang amat sangat sedikit. Subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau, Rabbil izzati, Tuhan yang mulia, amma, dari sifat-sifat, dari keburukan, yasifuna, yang mereka sifati. Ada orang-orang yang menganggap bahwa Allah Tuhan kita itu punya istri, punya anak. Maha suci Allah dari hal yang demikian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun, dan keselamatan, alal mursalina, mudah-mudahan diberikan kepada para utusan, para rasul. Walhamdu, dan adapun segala puji, lillahi, itu bagi Allah, rabbil alamina, bagi sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Para jamaah sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin garis bawahi bagian terakhir ini. Di sini pesan utamanya adalah bahwa amal kita itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita ingin masuk surga mengandalkan amal kita, itu mungkin tidak akan dapat, karena yang kita harapkan semuanya adalah kasih sayang Allah. Itu pesan utamanya. Saya ingin terakhir bacakan hikayat yang ada di dalam Huqiyah. Imam Ghazali itu suatu ketika bermimpi, ru'ya finnaum, dilihat dalam mimpi maksudnya. Imam Al-Ghazali berdialog dengan Tuhan. Faqila lahu, Allah berkata, wahai Al-Ghazali, apa yang kamu dapatkan dari Allah, apa yang kamu harapkan dari Allah? Kata Al-Ghazali, oh, saya ini seorang yang saleh, saya ini seorang yang penulis, seorang yang bermanfaat, maka auqoni baina yadaihi, Allah akan menempatkan saya di dekat Allah. Allah berkata, bima jitani, modal apa kamu datang kepadaku, kata Allah. Maka Al-Ghazali bilang, fadzakartu anwa'an minat ta'at, aku ini soleh, aku ini sholat tidak pernah tinggal, kata Al-Ghazali, aku ini banyak manfaatnya, dengan modal itu aku datang kepada engkau, mendapatkan surga engkau. Kata Allah, ma qabiltu, aku tidak terima semua amalmu itu, aku tidak terima, kata Al-Ghazali. Kata Allah, ma qabiltu min hasyai'an,
Tapi begini kata Allah, lakinnaka, ketika suatu ketika engkau duduk, taktubu, engkau lagi nulis, fasakotot dubabah, tiba-tiba ada lalat hinggap di pena engkau. Lalu fatarok taha, engkau biarkan lalat itu meminum dari tinta engkau itu, karena tujuannya rahmatan laha, karena kasih sayang kepada seekor lalat. Falamma rahimtaha, karena engkau sayang kepada lalat, rahimtuka, maka aku pun sayang kepada engkau. Idhab, sekarang silahkan pergi ke surgaku. Faqad ghafartu, aku ampuni. Innaka Allahumma arhamni, dan seterusnya. Jadi mari kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada kita, dan untuk itu kita diminta untuk sayang kepada orang lain, sayang kepada alam, bahkan sayang kepada binatang, seperti dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Demikian, wallahu alam bisawab. Mohon maaf kalau agak panjang karena supaya terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazilan diucapkan kepada Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Hum yang telah membacakan kitab Sulamu Taufik kurang lebih dalam waktu 1 tahun. Saya teringat pertama kali kita memulai pengajian kita ini tanggal 5 Oktober 2023. Saat ini kita masuk di tanggal 31 Oktober 2024. Artinya di bulan yang sama kitab ini kita mulai, dan di bulan yang sama tahun yang berbeda kitab ini kita hatamkan. Mudah-mudahan tahun depan kita menghatamkan kitab lagi. Tahun ini kita sudah hatam yang kedua kali. Hatam yang pertama kitab Bidayatul Hidayah, yang sekarang Sulamu Taufik. Untuk yang ketiga insya Allah nanti akan dipikirkan dan akan diberikan kitabnya secara gratis juga kepada Bapak Ibu semua untuk kita hatamkan ngaji ngasuh lagi. Bapak Ibu sekalian, kami meminta dari para jamaah untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai testimoni kegiatan ngasuh kita, ngaji bersama pengasuh. Kami mohon Pak Bobi, nanti juga dari Dewan Guru, dari yang Zoom, perwakilannya bisa disampaikan sepatah dua kata sebagai testimoni penutupan atau hataman dari kitab yang kita hatamkan saat ini. Pak Bobi dipersilakan. Mas Bimo sini, Mas Bimo. Bu Ati di sini. Biar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai Omar Fatur Rahman dan Pak Kiai yang lain, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir dalam hataman kitab Sulam Taufik di Ngasuh ini edisi 90. Alhamdulillah saya pribadi bersyukur, sangat berbahagia dan senang sekali bisa hadir dan memberikan testimoni. Terus terang buat saya ini adalah ilmu yang bermanfaat, khususnya buat saya untuk belajar lebih dalam lagi dan mempelajari kitab-kitab yang sudah diajarkan. Dan pengetahuan saya dahulu Al-Maghfurlah juga pernah mengajarkan kitab, tapi secara langsung ya. Kalau sekarang kan mungkin daring gitu. Ya alhamdulillah, ya harapan saya pribadi mohon dilanjutkan, dan terus ada kitab-kitab yang lain yang mungkin masih banyak ilmu-ilmu yang kita bisa bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita dapat ngalap berkahnya juga, dan kita juga bisa melanjutkan terus ilmu itu ke orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Bobi atas testimoninya. Selanjutnya perwakilan dari SDIT Pak Madinah. Dipersilakan Pak Madinah untuk menyampaikan testimoninya. Depan aja.
Sini. Biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang saya hormati serta para pimpinan dan rekan-rekan guru sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kami sangat bangga sekali bisa mengikuti kajian kitab Sulamut Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karena kitab ini banyak mengajarkan hal-hal yang sangat bermanfaat, terutama di bab tasawuf. Ternyata Pak Kiai banyak sekali hal-hal yang selama ini kita kira bukan suatu maksiat, ternyata itu maksiat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, hal yang kita anggap sepele ternyata itu luar biasa. Memang pengarang kitab ini, kalau sedikit yang saya tahu, beliau memang mempunyai akhlakul karimah yang sangat luhur. Bahkan ketika beliau belum hijrah ke Mekah, beliau tinggal di kota Tarim di Yaman. Guru pertama beliau adalah kakak beliau sendiri, Thahir bin Husain bin Thahir. Ya, ketika tinggal bersama kakaknya yang juga gurunya, beliau tidak pernah sekalipun berjalan di depan kakaknya, saking takzimnya kepada kakaknya yang juga gurunya. Bahkan rumah beliau tingkat Ba'alawi ini atau Abdullah bin Husain Ba'alawi ini tidak pernah naik ke lantai 2 jika kakaknya yang juga sebagai gurunya ada di lantai bawah. Ini menunjukkan begitu luhurnya akhlak beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari sosok yang mulia ini. Amin. Dan juga kita doakan kepada guru kita Profesor Kiai Haji Dr. Oman Fatur Rahman bisa terus membimbing kita. Ya, untuk selanjutnya nanti kita bisa mengkaji lagi kitab-kitab yang lainnya. Dan satu lagi yang terakhir, ternyata yang saya tahu qasidah Ya Arhamar Rahimin juga itu karangan beliau. Beliau. Betul, betul. Ya Arhamar Rahimin ini kalangan Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madina atas testimoninya. Selanjutnya dari Ibu Guru. Nah, ini Madrasah Bulan ingin menyampaikan testimoni, Kiai. Silakan Bu Bulan bisa ke depan agar terlihat kamera. Atau bisa juga kan kamera ke situ kan? Bisa. Apa-apa di situ juga. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, diminta untuk testimoni. Sebenarnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kitab ini membuat saya menangis. Tadi saya bilang ketika saya diminta testimoni, nggak bisa Ustaz, saya setiap selesai mengikuti kajian ini membuat saya menangis karena di awal di tanggal 5 Oktober tahun 2023 itu pembahasan pertama adalah mengenai jika ingin diangkat derajat oleh Allah, maka kita harus selalu mengamalkan amalan-amalan sunnah. Dan saya belum berhasil untuk sebaik-baiknya melakukan itu. Terakhir tadi kesimpulan bahwa mengharap untuk masuk surga Allah itu tidak cukup dengan amalan-amalan, tidak cukup dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semua yang akan kita dapatkan di akhirat nanti semata-mata karena rahmat Allah. Luar biasa. Terima kasih, jazakallah khair. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah pengajian ngasuh ini. Alhamdulillah, semoga kebaikan-kebaikan yang kita peroleh selama ngasuh bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk saya pribadi.
Dan satu lagi, tadi di akhir kajian bahwa salah satu syarat diterimanya tobat apabila kita memiliki kesalahan kepada manusia, maka kita harus meminta maaf, meminta ridho kepada yang bersangkutan. Di kesempatan yang baik ini, terutama kepada keluarga Al-Maghfurlah yang diwakili Bu Ati, mohon ridho apabila selama saya di sini, mungkin kadang-kadang anak saya ke sini, saya dulu sempat nanya juga kepada Pak Kiai, bagaimana kalau saya ke sini kemudian anak saya minta minum, lalu saya minta ambil dari kantor, apakah itu diperbolehkan? Ya, jadi mungkin itu hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Banyak kita menggunakan fasilitas yang ada di pesantren Al-Hamidiyah ini yang tidak ada kaitannya dengan keluarga kita, tapi kita seperti salah satu tadi contohnya adalah kita mengambil minum untuk anak kita sendiri yang datang ke sini misalnya. Jadi di kesempatan yang baik ini mohon ridho dari keluarga Al-Maghfurlah. Mudah-mudahan saya secara pribadi dengan mengikuti kajian ngasuh ini bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Bulan, kuat nih. Saya udah pesen gitu. Baik, selanjutnya mungkin satu lagi dari Puan, Bu Guru, Miss Siti. Miss Siti, dipersilakan Miss Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebelumnya Kiai Oman, ini saya harus menyampaikan testimoni sekaligus pengakuan. Karena selama mengaji, banyak sekali waktu-waktu yang saya luput untuk betul-betul menyimak penjelasan dari Kiai Oman. Nah, lanjut. Mohon maaf ya Kiai, padahal saya yakin Bapak Ibu juga bisa belajar banyak. Saya, teman-teman juga belajar banyak bahwasanya hal-hal yang kita lakukan setiap hari, praktek-praktek ibadah, contohnya dari fikih ibadah yang ada di kitab, itu mungkin banyak hal yang menurut kita, we've been doing this every day. Kita sudah lakukan tiap hari, of course we know what to do. Tapi ternyata banyak hal-hal yang mungkin kita luput. Bahwa air-air yang kita gunakan untuk berwudu, apakah sudah betul? Itu air yang memang suci dan mensucikan. Sempat ya Kiai sudah sampaikan, dan untuk saya pribadi, penjelasan dari Kiai Oman itu betul-betul ringan, sederhana untuk awam seperti saya. Fakir ilmu, maaf Kiai. Untuk selanjutnya kami juga sampaikan very grateful, terima kasih pastinya untuk Kiai Oman dan juga dari jajaran Direksi Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang telah memfasilitasi kegiatan ngasuh ini. For the next time apakah kita akan di masjid juga Kiai atau? Itu Bu Ati nanti yang. Iya, karena teman-teman titip pesan ke saya, Miss, ternyata kalau kita mengaji offline itu lebih masuk. Lebih, iya, vibe-nya beda Kiai ternyata. Semoga kalau kita punya studionya yang lebih besar, bisa mengakomodasi lebih banyak teman-teman, seperti itu. Semoga tetap sehat ya Kiai Oman, dan semoga ilmunya bisa menular ke kami semua. Insyaallah, amin. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Wali Santri mungkin ada? Ya. Sebelum Bapak Ibu, sebelum ke Wali Santri, ada testimoni jauh dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ya. Beliau sudah merekam secara video. Ibu Fatihah Indrawati atau biasa dipanggil Bu Iin, Bendahara Musola Al-Hamidiyah Surabaya. Mohon silakan Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Indrawati, saya wakil dari Alhamdulillah Surabaya. Saya ingin memberikan sedikit kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati, saya wakil dari Alhamdulillah Surabaya. Saya ingin memberikan sedikit kesan-pesan untuk ngasuh yang diasuh oleh Kiai Oman. Menurut saya banyak sekali ilmu yang saya dapat dari ngasuh, baik dari kitab Sulamut Taufik ataupun kitab sebelumnya yang sudah saya ikuti, antara lain tentang sholat, tentang kebiasaan Rasulullah sehari-hari, tentang dosa, tentang adab, tentang tawadu, dan kira-kira bulan yang lalu saya mengikuti ngasuh itu tentang dosa yang dilakukan melalui panca indera. Sebelumnya yang saya tahu, dosa itu meninggalkan sholat, berbohong, mencuri. Tapi setelah saya mengikuti kajian yang di ngasuh tentang dosa yang dilakukan oleh panca indera, saya baru tahu bahwa ada dosa yang dilakukan lewat telinga, yaitu kuping pembicaraan orang. Dan setelah saya mendengarkan itu, saya mengurangi kekepoan saya. Saya memang orangnya suka kepo. Setelah itu saya takut sekali untuk kuping pembicaraan orang, karena saya takut dosa. Jadi menurut saya ngasuh yang dibimbing oleh, yang diajarkan oleh Kiai Oman sebaiknya diteruskan, karena itu sangat bermanfaat untuk mencari ilmu. Jadi menurut saya ngasuh itu sepertinya, dengan kata lain, bisa terus ngaji terus bersama ngasuh yang diasuh oleh Kiai Oman. Dan saya mengikuti ngasuh ini itu juga kesempatan atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Atik. Jadi saya juga berterima kasih pada Bu Atik yang memberikan kesempatan saya untuk mengikuti ngasuh. Sekian kesan-pesan dari saya tentang ngasuh. Wassalamualaikum. Ibu Iin yang telah memberikan testimoninya dalam khataman ngasuh. Selanjutnya yang terakhir, wali santri yang ada di Zoom. Nah, silakan Bapak, Ibu yang hadir ingin menyampaikan testimoni, disilahkan. Ada beberapa bunda, Silakan Bunda, Ayahanda mungkin bisa menyampaikan testimoninya. Kalau tidak ada nggak apa-apa, mungkin nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin, saya dari Bandung, orang tua dari santri kelas 8. Kebetulan saya mungkin tidak begitu, atau kadang menyimak, kadang enggak karena ada kesibukan gitu ya. Iya, tapi jam kerja yang saya ikuti, alhamdulillah isinya selalu bisa merefresh atau mengingatkan kembali gitu ya.
dari hal-hal yang kita lakukan. Saya lihat di sini meetingnya itu selalu direkod gitu ya. Kalau seandainya diizinkan, apakah bisa di-share gitu file-file yang sebelumnya? Ya, di-share. Jadi ya mungkin satu kitab ada rekamannya gitu, akan lebih ini gitu ya. Saya lebih senang sekali. Ya. Itu saja mungkin poin-poinnya. Jadi pada intinya saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan Pak Kiai gitu ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Wafi kelas 8 dari Bandung. Alhamdulillah ngikut ngasuh ya Ayah. Baik Bapak Ibu, sudah di penghujung acara, kita sebentar lagi masuk waktu asar. Nah, Bu Ati ya, sebelum ditutup, mohon Bu Ati selaku wakil pengasuh, wakil direktur pendidikan, dan juga zuriat dari Al-Mafullah Kiai Masyehu menyampaikan sepatah dua kata untuk kita semua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Oman yang saya hormati, Pak Kiai dan Bapak dan Ibu semuanya yang saya banggakan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Kiai Oman. Di sela kesibukan yang luar biasa masih konsisten untuk menayangkan ngasuh ini. Sesungguhnya ngasuh adalah sangat berarti bagi kami semua, ya intinya itu seperti booster ya bagi kami, walaupun kami terutama dari Direktorat Pendidikan dan para kepala sekolah ini mau minta maaf kalau tidak konsisten ya, apalagi ini Bu Anis nih, yang super sibuk, ini pesan untuk saya sendiri dan teman-teman. Jadi intinya yang akan datang insya Allah kami akan lebih komitmen untuk konsisten setiap hari Kamis siang untuk meluangkan waktu untuk khusus ngasuh dan mengosongkan jadwal ya Bu Anis ya. Kemudian insya Allah kami ingin ada offline Pak Kiai Oman, jadi Ustadz Suma tolong diatur, jadi nanti karena benar tadi Miss Siti ya, ininya beda lah ya, kita hadir di Taman Surga langsung dengan di online itu beda gitu, jadi insya Allah kami akan schedulekan ya Ustadz Suma, mungkin mulai di November atau Desember paling lambat kita akan adakan ngasuh yang secara offline. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati atas sepatah kata untuk penutup dari khataman kita ngasuh yang ke episode 90. Untuk informasi Bapak Ibu semua ya, baik yang di Zoom, ngasuh rekamannya sudah di-share di YouTube Al-Hamidiyah, YouTube Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Mulai dari episode 1 Kitab Bidayatul Hidayah dengan episode yang terakhir. Insya Allah kita konsisten untuk setiap ada rekaman atau pengajian kita akan share ke YouTube Yayasan Islam Al-Hamidiyah untuk diikuti atau yang belum sempat mengikuti. Terakhir kita mohon kepada Kiai Rosid untuk membacakan doa agar apa yang kita sudah niatkan kita laksanakan pengajian selama 1 tahun ini mendapat keberkahan dan manfaat dari kitab yang kita kaji dan dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Kiai Rosid disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Oman serta Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita dapatkan, ilmu yang kita telah dapatkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. على نياتنا وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا مؤسس هذا المعهد كجامع الشيخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرود ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا بالإيمان. اللهم ثبتنا بالإسلام. اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وطلابنا وطالباتنا معهد الحميدية من أهل العلم والخير وأهل القرآن وأهل الطاعة والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير والإصيان والبعث برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Bobi, Miss Siti, Bu Wulan dan Pak Madina mohon maju ke depan. Ada souvenir dari Bu Ati. Dan Mas Rio dokumentasinya. Sebelah sini. Pak Irfan di mana? Sini. Silakan. Langsung. Pak Madinah. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Iya, nggak apa. Terakhir Pak Bobi. Aduh. Baik, mungkin foto penyanyian buat sekali di depan. Ya, oke, foto bareng-bareng sebentar mungkin. Nah, buat dokumentasi. Bareng-bareng kali ya, buat nggak?
Baik, terima kasih Bapak Ibu jamaah bisa mengambil kue yang ada di area makam. Sudah disediakan oleh Bu Lia. Buat yang mana? Itu kurang. Udah potong lagi aja. Coba tanya deh. Kiai Haji Ahmad Sayhu lahir pada tanggal 29 Juni 1921 di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra bungsu pasangan Haji Abdul Hamid dan Nyonya Haja Fatimah. Sedari kecil, Ahmad Sayhu tertarik dengan ilmu agama Islam dengan belajar mengaji di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Sayhu lahir pada tanggal 29 Juni 1921 di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra bungsu pasangan Haji Abdul Hamid dan Nyonya Haja Fatimah. Sedari kecil, Ahmad Sayhu tertarik dengan ilmu agama Islam dengan belajar mengaji di bawah bimbingan Kiai Said. Ahmad Sayhu muda mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Mardi Utomo, sebuah sekolah yang dikelola Muhammadiyah. Mengejar ketertarikannya untuk memperdalam ilmu keislaman, Ahmad Sayhu muda disekolahkan di Madrasah Taswirul Afkar, Surabaya. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haji Dahlan Ahyad. Madrasah ini kemudian dikenal sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa lama, Ahmad Sayhu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Nahdlatul Wathon, sebuah lembaga pendidikan yang juga didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di Madrasah Nahdlatul Wathon ini, Ahmad Sayhu muda mendalami ilmu keislaman di bawah bimbingan Kiai Haji Abdullah Ubaid, serta memperdalam ilmu fikih di bawah bimbingan Kiai Haji Gufron. Pada 5 Januari 1945, Ahmad Sayhu yang berusia 24 tahun pada waktu itu mempersunting Solha, putri Muhammad Yasin penjahit kondang asal Pacar Keling. Dari pernikahannya, Kiai Haji Ahmad Sayhu dikaruniai 10 putra-putri. 2 diantaranya meninggal ketika masih bayi. Setelah menikah, sebagian besar aktivitas Ahmad Sayhu adalah berwirausaha dengan membantu dan meneruskan industri sepatu milik mertuanya. Toko yang dikelola cukup besar dengan mempekerjakan 15 orang karyawan, dan produk hasil sepatu besutan Ahmad Sayhu dipasarkan ke seantero Surabaya. Sambil berdagang, ia juga aktif mengajar bahasa Arab dan Inggris kepada beberapa pemuda yang sering datang ke rumahnya. Pada tahun 1946, ketika tentara sekutu menyerbu kota Surabaya, Ahmad Sayhu sekeluarga mengungsi ke daerah Bangil. Pada saat pengungsiannya tersebut, ia terlibat menjadi tentara nasional divisi Brawijaya di Mojokerto. Setelah perang usai, pada tahun 1947, ia kembali ke kota kelahirannya di Surabaya. Sekembalinya di sana, Sayhu memulai karirnya di bidang akademik sebagai pengajar di Madrasah NU. Di titik inilah Sayhu terlibat dalam organisasi NU sebagai salah satu anggota. Selang 1 tahun, Sayhu ditunjuk sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Umum Tanfiziyah bersama Kiai Haji Thohir Bakri, Kiai Haji Thohir Syamsuddin, dan Kiai Haji Ahmad Fatah Yasin. Kegemaran Ahmad Sayhu akan berorganisasi mendorong semangatnya berkembang lebih jauh dalam organisasi NU. Pada tahun 1949, ia ditunjuk sebagai Ketua Ranting NU Surabaya. Setahun kemudian, Sayhu ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kantor Departemen Agama Surabaya. Sukses dengan kehidupan berorganisasi, Ahmad Sayhu terus berkembang dan memperluas pengalaman dan cita-citanya di bidang politik. Berkat berbekal pengalaman berorganisasi yang matang, karir Ahmad Sayhu di bidang politik berkembang dengan sangat pesat.
Saat berusia 31 tahun, beliau diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRDS Kota Besar Surabaya. Setahun kemudian, pada tahun 1953, Saihu terpilih menjadi Ketua Lapa NU, Lajnah Pemilihan Umum NU, Daerah Pemilihan Jawa Timur. Pada pemilihan umum 1955, ia diangkat menjadi anggota DPR dari fraksi NU untuk masa jabatan 5 tahun. Pada masa jabatan tersebut, beliau menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPR GR RI Pusat pada usia 35 tahun. Selama 15 tahun berkarir dalam bidang politik, Ahmad Saihu mencapai titik tertinggi dalam karir perpolitikannya pada tahun 1964 dengan terpilih sebagai Ketua DPR GR RI Pusat periode 1964-1977. Di NU sendiri, Kiai Haji Ahmad Saihu pernah menjadi salah seorang ketua PBNU sampai tahun 1979. Sifat kepemimpinan dan karakteristik Ahmad Saihu yang karismatik sangat membantu beliau berkembang sangat jauh dalam bidang organisasi. Ketokohannya tak hanya diakui secara nasional, tapi juga sampai ke level internasional. Terbukti dengan terpilihnya Kiai Haji Ahmad Saihu pada tahun 1966 sebagai Presiden Dewan Pusat Organisasi Islam Asia Afrika dan Ketua Dewan Masjid Dunia. Selesai menjabat sebagai Ketua DPR GR RI, Ahmad Saihu kembali aktif dalam dakwah. Pada tanggal 31 Agustus 1978, Kiai Haji Ahmad Saihu mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, yaitu Ittihadul Mubalighin. Lembaga inilah yang pada akhirnya mengantarkan Kiai Haji Ahmad Saihu menuju terminal pengabdian terakhirnya, yaitu dunia dakwah dan pesantren. Pada tahun 1988, Ahmad Saihu mendirikan dan mengasuh pondok pesantren